Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Saputri dengan NIM C1C022129 akan memaparkan materi dengan judul Sistem Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSc, CIG, NR, CSRS. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik harus memenuhi kedua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah SWT. Memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama, perolehan harta. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki harus memilih bidang yang halal, walaupun dari sudut pandang atau ukuran ke dunia akan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram. Penggunaan harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain yang pertama, tidak boros dan tidak kikar. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau kargo dasan. Yang kelima, meringankan kesulitan yang berutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab, al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah perkalian antara penyerahan, ijab, dan penerimaan, kabul, yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Maka dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni yang pertama akad tabarut. Ada tiga bentuk akad tabarut, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang kedua akad tijarah. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Transaksi yang dilarang. Yang pertama, aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharapkan Allah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang keenam, penimbunan barang atau ikhtikar. Yang ketujuh, monopoli. Yang kedelapan, rekayasa permintaan. Yang kesembilan, suap. Yang kesepuluh, penjual basyarat. Yang ke-11, pembelian kembali oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang ke-12, jual beli dengan cara talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fad dan riba nasi'ah. Riba qard. Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan oleh kreditur atau sahibul mal kepada pihak yang berutang, yang diambil sebagai keuntungan. Riba jahiliyah. Hutang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif komersial atau bisnis. Riba fad. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasi'ah, penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesesuaian kontrak. Dan yang terakhir, aktivitas harus sesuai syariah. Instrumen keuangan syariah. Yang pertama, mudharabah adalah akad kerja sama usaha atau sahibul mal, pemilik dana, dan mudarabib atau pengelola dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencapai keuntungan.
Yang ketiga, murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Yang keempat, salam. Yang kelima, istisna. Yang keenam, ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketujuh, wadiah. Yang kedelapan, pinjaman kar. Kesembilan, sar. Yang kesepuluh, wakalah. 11, kafalah. Dan terakhir, hiwalah. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.